Ya, balik lagi bersama saya Magriza Apriansyah di podcast diskusi aja ya. Kita membahas banyak hal mungkin ya, setahu saya ya. Tapi memang ini sebagian dari curhatan ya atau pesan ya dari beberapa teman saya ya untuk suruh dikasih ya gitu. Terus semoga sampai lupa ya. Semoga para pendengar tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehingga dapat mensupport ya, karena hal yang Anda dengar itu sangat berharga bagi saya tanpa terkecuali karena pendengar podcast itu adalah sahabat dari podcasternya gitu. Jadi saya, eee, pagi tadi resah mungkin, pagi tadi resah ya, banyak sekali hubungan hubungan orang tua dengan anak itu saling renggang itu. Terus saya beberapa kali mengkaji, "Oh, kok ini bisa terjadi nih?" Kayak gitu. "Seperti apa tuh?" Kayak gitu. "Kenapa hubungan anak dengan orang tua renggang?" Kayak gitu. Tapi hal yang paling penting sebenarnya adalah komunikasi sebenarnya, kayak gitu. Tapi komunikasi yang seperti apa, mari kita kajikan mungkin. Nanti kalau semisal ada yang tidak sreg atau mungkin tidak sependapat, di komentar saja, gitu. Jadi saya ingin membuka diskusi pada kali ini tentang pelajaran negosiasi ya. Temanya pelajaran negosiasi. Bagaimanapun caranya, teknik negosiasi ini mungkin sering dengar ya. Cuman apa sih negosiasi gitu? Orang-orang nggak paham tuh. Sisi negosiasi itu apa gitu, teknik negosiasi apa, bahkan negosiasi sendiri itu apa gitu. Kita mulai dari tataran bahasa tuh. Pelajaran ini dari saya ambil dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa negosiasi itu adalah komunikasi antara dua pihak untuk menemukan posisi yang saling bersesuaian. Apa yang diinginkan, apa yang terjadi, dan mempengaruhi apa yang terjadi. Jadi, ketika berbicara posisi yang saling bersesuaian, itu berarti win-win solution tuh, gitu. Tidak ada yang menang tuh. Satu sisi tidak ada yang menang, satu sisi nggak ada yang menang tuh, kayak gitu. Tapi memang mungkin banyak para pendengar ya yang baru dengar ya, negosiasi ternyata win-win solution nih. Negosiasi bukan hanya memenangkan diri sendiri atau mungkin memenangkan orang lain gitu. Nah, bersesuainya seperti apa yang diinginkan tuh. Yang diinginkan kedua belah pihak, bukan kita sendiri sebagai negosiator ya. Yang keduanya sebagai interpretator atau penafsirnya itu. Misal dalam sebuah case kita dengan orang tua tuh, apa yang kita inginkan atau dengan orang tua yang kita inginkan, orang tua yang kita inginkan. Seperti itu. Yang keduanya apa yang terjadi. Nah, kadangkala keinginan kita ya sebagai anak muda itu kadangkala salah juga. Tapi kadangkala keinginan orang tua itu juga kadang sangat tidak tepat ya gitu. Karena gap umurnya terlalu jauh gitu. Misal ada di zaman kita, tidak ada di zaman orang tua atau mungkin bahkan ada di zaman orang tua, tidak ada di zaman kita tuh. Jadi gapnya terlalu jauh, secara cash atau secara kasus juga terlalu jauh. Terus negosiasi itu juga mempengaruhi apa yang terjadi. Misal negosiasi itu dapat dilakukan masalah pendidikan ya gitu. Ya saya ingin jurusan ini ya gitu, orang tua pengen jurusan ini ya. Atau mungkin jodoh, saya ingin jodoh ini ya orang tua pengen jodoh seperti apa dan lain-lain ya gitu. Tapi memang kembali lagi ya ke pengertian ini, saya ngambil satu pengertian aja bahwa komunikasi antara dua pihak untuk menemukan posisi yang saling bersesuaian. Apa yang diinginkan, apa yang terjadi dan mempengaruhi apa yang terjadi gitu. Jadi negosiasi ini mungkin biasanya dimunculkan karena deadlock ya, karena perdebatannya mungkin sudah mulai berhenti ya gitu, sudah saling tidak berpendapat. Tapi alangkah baiknya memang negosiasi itu perlu. Ya, jadi
sadar atau tidak sadar sebenarnya pelajaran negosiasi ini tidak pernah diajarkan oleh orang tua, kayak gitu. Karena entah bagaimanapun caranya, mungkin ya gitu. Orang tua tidak pernah mengajarkan teknik negosiasi atau bahkan mengajarkan negosiasi, ya gitu. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan tersebut? Pertama, memang mungkin ada gap ya, yang saya tadi bilang. Jadi ada gap atau jarak antara orang tua dengan anak ya. Jadi apa ya, soal komunikasi buruk, bukan buruk sebenarnya, prolognya terlalu jauh kayak gitu. Jadi orang tua juga bingung mau ngajarin teknik negosiasi seperti apa. Kadang juga anak juga bingung itu mengungkapkan perasaan hatinya seperti apa ya gitu. Yang keduanya mungkin pelajaran teknik negosiasi tidak pernah diajarkan oleh orang tua ini karena masalah hegemoni orang tua ya gitu. Kekuatan bahwa orang tua itu telah melahirkan, telah membesarkan, telah menyekolahkan dan lain-lain, bahwa pengkultusan orang tua itu sangat konkret tuh. Eh, ini jadi garis garis penting ya, bahwa orang tua itu tidak pernah mengajarkan teknik negosiasi. Atau mungkin hegemoni ini berdasarkan anasir-anasir perspektif agama ya gitu. Ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda ya antara negosiasi dan membantah. Ya kalau membantah itu pasti dengan keinginan diri sendiri, sesuai diri sendiri tok, itu tidak mementingkan orang lain ya, atau tidak mementingkan apa yang terjadi. Kalau negosiasi itu kan yang saya tadi ungkapkan masalah win-win solution atau posisi yang saling bersesuaian. Jadi ada beberapa ketakutan orang tua mungkin juga, kenapa tidak mengajarkan teknik negosiasi atau tidak mengajarkan negosiasi, karena memang seperti itu. Jadi, tapi apakah pelajaran negosiasi itu penting? Oh, sangat penting. Sangat-sangat penting. Jadi, negosiasi itu minimal eh, kita belajar komunikasi dengan orang lain, dengan orang tua sendiri dan lain-lain. Karena ketika teknik negosiasi atau pelajaran negosiasi itu tidak pernah diajarkan, maka seluruh hal itu harus kita terima itu, walaupun di hati grundel ya gitu, atau mungkin banyak pertanyaan penting ya gitu. Kenapa saya harus menerima hal ini ya gitu. Jadi pelajaran negosiasi itu penting. Minimal untuk melatih mental yang sehat. Karena nggak mungkin tuh kita menerima banyak hal ya dengan tubuh dan otak memiliki batasan dan menerima banyak hal. Tujuan dari negosiasi apa sih ya gitu. Tujuan dari negosiasi itu mencapai kesepakatan. Apa yang kita inginkan, apa yang orang tua kita inginkan, atau bahkan orang lain yang kita inginkan. Jadi minimal kita sudah menyehatkan diri tuh. Keinginan kita dibicarakan dan keinginan orang tua dibicarakan. Masalah komunikasi gitu. Dengan beberapa teknik dan lain-lain. Seperti itu. Itu tujuan dari negosiasi dan kenapa pelajaran negosiasi itu penting. Terus selanjutnya yang saya tadi bilang ya, negosiasi itu melatih mental atau kejiwaan. Negosiasi itu memang secara tidak langsung melatih kejiwaan, hubungan otak dengan perasaan. Kadangkala antara otak dengan perasaan itu tidak nyambung, antara keinginan dan sebuah tragedi yang terjadi. Misal kita selalu dipaksakan tuh, selalu dipaksakan dengan mungkin gak ada pilihan ya, hanya ada satu pilihan ya. Nah, kita tahu bahwa beda mengalah dengan kalah. Kalah itu kata benda sebenarnya. Kalah itu kalau tidak salah kata sifat ya. Kalau mengalah itu sebuah kegiatan ya. Kalah itu soal apa ya? Soal mental sebenarnya. Kalau mengalah itu soal jati diri ya gitu. Jadi negosiasi melatih kejiwaan gitu. Tidak seluruh hal itu harus diiyakan.
Karena bila mana seluruh hal diiyakan itu berdampak buruk bagi kejiwaan Anda. Jadi seluruh hal diiyakan, kita harus iya ya terhadap hegemoni orang tua, dan kedepannya tubuh ini sebenarnya tahu bahwa tubuh sedang kalah, bukan mengalah kayak gitu. Kita mengalah dengan orang tua ya gitu. Ya 30 tahun kita, atau mungkin 25 tahun, ya saya 25 tahun mengalah terus dan lain-lain. Sebenarnya tubuh Anda itu mengakui sedang kalah, bukan mengalah. Hal yang paling hal yang paling apa ya, menjadi dasar ya ketika kejiwaan Anda itu sudah tidak sehat, itu paling utama adalah bangun tidur dalam kondisi yang tidak fit, capek dan lain-lain. Nah, ketika teknik negosiasi ini tidak diajarkan, maka mental dan kejiwaan, hubungan otak dengan perasaan itu tidak sinkron. Ya, tadi saya cerita masalah mengalah dan kalah. Dan hal itu dapat berdampak buruk juga tuh bagi kejiwaan yang lain ya. Karena Sigmund Freud mengatakan emosi yang dikeluarkan hari ini, detik ini juga merupakan emosi yang paling baik. Karena bisa jadi emosi yang paling buruknya adalah para pendengar tidak bisa negosiasi itu bunuh diri atau membunuh orang lain dan lain-lain itu. Negosiasi itu merupakan emosi yang paling sehat gitu. Nah, ketika emosinya sudah tidak sehat, gejala-gejala pertama paling dia akan muncul, aku ini siapa? Aku ini apa? Aku loh ini orang gampangan gitu. Itu ciri-ciri orang yang kalah sebenarnya, bukan mengalah. Karena bila mana pikiran Anda sudah mengacu kepada aku ini siapa, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini apa, aku ini hanya orang gampangan, itu dalam kondisi psikologi yang kalah sebenarnya gitu. Jadi teknik negosiasi ini melatih mental juga. Kenapa Anda harus melakukan negosiasi? Ya mungkin segala keinginan Anda itu harus dibicarakan dengan baik. Ya tidak dengan cara berdebat ya. Seluruh hal dapat dibicarakan dengan baik. Jadi negosiasi ini harus dilakukan tuh. Bahwa keinginan Anda juga harus diutarakan. Jadi kadangkala seperti ini, ada beberapa kasus ya, ada beberapa case yang mungkin jadi acuan. Kenapa orang tua itu hegemoninya sangat besar? Karena memang seorang anak juga kadangkala tidak apa ya, mengungkapkan perasaan yang ada di dalam hati itu. Seperti apa dan lain-lain. Jadi orang tua ya taunya anak itu butuh bimbingan orang tua gitu. Atau mungkin dengan case yang kedua selanjutnya, memang orang tua itu kadangkala keras kepala aja gitu. Tidak tidak mau tahu lah istilahnya dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Jadi kenapa Anda harus melakukan negosiasi ya? Ya memang keinginan Anda harus diutarakan ya gitu. Bahwa yang bertanggung jawab atas diri Anda sendiri adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Misal ketika kalian dijodohkan dengan orang lain, oh negosiasi tuh harus ya gitu. Karena yang mau istilahnya apa ya, melanjutkan kehidupan kan tubuh Anda sendiri, bukan tubuh orang tua. Ya orang tua itu ndak selamanya bertanggung jawab ketika sampean menikah, ketika para pendengar menikah ya. Ya ujung-ujungnya Anda yang bertanggung jawab dengan diri sendiri ya, bukan orang tua. Orang tua itu udah terputus ketika udah menikah. Apalagi ini soal kalau berbicara gender itu perempuan. Oh, perempuan itu harus negosiasinya kencang. Yang kedua, kenapa Anda harus melakukan negosiasi? Karena memang kalau keinginan Anda tidak dibicarakan dengan baik, ya ini soal pembicaraan ya. Ketika Anda mengiyakan jawaban orang tua atau orang lain, Anda akan merasa di ujungnya itu, lah ya udahlah ya gitu. Tapi dengan banyak kekecewaan dan banyak gerundel ya, dengan banyak ketidakpuasan. Oh, ini melatih mental yang buruk juga ini. Stupid people ini, orang yang tidak berani ngomong di depan tapi beraninya ngomong di belakang itu, karena memang
tidak pernah diajari teknik negosiasi dengan baik. Ya, isinya hanya menyalahkan orang lain aja. Terus, jadi kenapa Anda harus melakukan negosiasi? Ya harus ya gitu. Sebagai manusia itu harus melakukan negosiasi dong. Karena bila mana kita boleh sharing ya, manusia itu serba abu-abu sebenarnya. Jarang sekali bisa dibaca oleh orang lain seperti itu. Karena orang orang lain belum tahu motif segala tindakan atau alasan latar belakangnya hal yang kita lakukan atau keinginan yang kita lakukan seperti itu. Terus selanjutnya, tidak semua orang itu paham dengan negosiasi itu. Saya berani jaminan tidak semua orang paham dengan negosiasi. Hal yang menjadi acuan itu apa gitu. Ya, hal yang menjadi acuan, tidak semua orang paham dengan negosiasi. Pertama memang apa ya? Orang mudah marah itu karena memang jarang latihan negosiasi atau tidak paham negosiasi gitu. Terus orang mudah menyalahkan diri sendiri ya atas kesalahan orang lain, itu juga tidak paham negosiasi gitu. Terus atau mungkin orang yang sering mengumpat ya di belakang itu juga tidak paham negosiasi itu seperti apa dan lain-lain. Jadi tidak semua orang itu paham dengan negosiasi. Jadi ada orang yang memang tidak paham dengan negosiasi itu kadang-kadang orang yang dibentuk di lingkungan yang buruk ya. Psikoanalisa mengatakan demikian gitu. Jadi segala bentuk psikologi seseorang itu dibangun oleh lingkungan. Ya, teori ala Sigmund Freud ya. Jadi tentang masalah kalian dibesarkan dalam kondisi keluarga yang otoriter atau egaliter. Kalau egaliter mesti teknik negosiasinya itu bagus itu. Tapi kalau dalam keluarga yang totaliter mesti ya buruk kayak gitu. Atau mungkin Anda dilahirkan di dalam keluarga yang mapan ya. Ini bukan ngomong kaya tapi mapan atau di bawah garis kemapanan, juga kadangkala tidak paham negosiasi ya gitu. Karena soal mental. Karena ini mohon maaf juga itu. Kadang orang dengan ekonomi rendah dia selalu mengaku bahwa kita itu ngabdi gitu, bukan bos gitu. Padahal enggak juga gitu. Bahwa ketika mengabdi pun kan seluruh keinginan Anda itu harus disuarakan. Yang keduanya, orang yang tidak paham dengan negosiasi itu adalah orang dengan kepribadian yang kurang. Misal orang dengan memiliki mental yang buruk itu kurang. Sosiopat mungkin orang yang sangat kecewa dengan rasa sosial atau lingkungan ya. Tidak percaya atau mungkin punya mental yang buruk, introvert ya. Ini kekalahan introvert di dunia ini adalah soal teknik negosiasi gitu. Orang introvert mesti kalah di dunia ini soal negosiasi ya gitu. Ya mau nggak mau orang introvert itu harus menerima mentah-mentah ya segala keinginan orang yang di depan Anda gitu. Tapi ini mohon maaf juga. Terus selanjutnya, orang yang tidak paham dengan negosiasi itu orang yang tidak paham dengan apa itu negosiasi itu sendiri gitu. Mungkin kalian dibentuk di lingkungan egaliter ya dengan demokrasi yang tinggi ya. Terus mental kalian bagus, istilahnya ndak ada cacatnya lah dari lingkungan atau kepribadian Anda, tapi tidak paham negosiasi tuh. Ini kadangkala kasus yang dialami oleh beberapa orang
dalam dunia kerja tuh, orang yang misal fresh graduate itu, lulusan baru itu ketika interview kerja itu ndak paham teknik negosiasi, ya gaji segini, ya kayak gitu. Padahal setelah dipikir-pikir, wah kok kurang juga ternyata seperti itu ya. Jadi ada 3 alasan ya mungkin orang itu tidak paham negosiasi gitu. Pertama, orang yang dibentuk di lingkungan yang buruk, yang kedua orang dengan kepribadian yang kurang. Terus selanjutnya orang yang tidak paham dengan apa itu negosiasi gitu. Negosiasi sebenarnya berisi apa sih gitu. Negosiasi itu hanya berisi hak, tentang hak hak banyak orang gitu. Negosiasi itu berisi hak. Hal yang paling penting di dalam teknik negosiasi adalah soal mengemukakan hak dengan bicara yang halus, timing yang pas ya. Misal sampean seorang istri mungkin ya, seorang perempuan yang sudah bersuami itu, ketika suami Anda pulang kerja itu langsung ngomel-ngomel dan lain-lain. Pertama dengan cara ngomel karena ingin menunjukkan hak ya, menunjukkan hak. Yang keduanya dengan waktu yang tidak tepat ya, suami yang baru pulang, atau mungkin seorang laki-laki juga kadangkala juga tidak bisa, memunculkan hak atau teknik negosiasi itu dengan baik. Misal katakanlah ya hari ini yang menjadi sasaran itu adalah perempuan PMS tuh, gitu. Laki-laki tidak bisa berbicara dengan baik atau mungkin terlihat salah selalu di depan perempuan PMS. Tapi memang, perempuan itu dengan segala segala apa ya, dengan segala kerumitannya, tapi menurut saya asik seperti itu. Eee, jadi saya menekankan negosiasi itu penting tuh, negosiasi itu penting dalam rangka membangun mental yang sehat, dalam rangka mengemukakan hak Anda, terus memperhitungkan antara keinginan sebuah tragedi yang terjadi ya gitu dan lain-lain ya. Semoga apa ya, isi podcast kali ini jadi jadi apa ya, jadi apa, jadi sedikit sedikit gambaran lah buat orang-orang yang orang di depan sana, supaya sampean itu bisa bersikap egaliter ya, demokrasi ya, masalah negosiasi karena memang pelajaran negosiasi nggak pernah tuh diajarkan orang tua, seperti itu. Untuk itu terima kasih karena telah mendengarkan podcast kali ini. Bila ada saran dan kritik silakan di komentar. Jumpa lagi di sesi diskusi yang lain. Terima kasih.